Ini bukan lagi sekedar sesi tes biasa di Le Mans. Atmosfernya terasa jauh lebih panas, bahkan sebelum lampu start resmi menyala. Semua perhatian tertuju pada dua nama muda Asia Tenggara yang sedang jadi perbincangan pedok Moto3 2026. Di satu sisi ada Veda Ega Pratama, rookie asal Indonesia yang datang tanpa banyak bicara, namun terus menunjukkan perkembangan luar biasa di setiap sesi. Di sisi lain ada Hakim Danish, pembalap Malaysia dengan ambisi besar yang datang membawa target jelas, menghentikan laju Veda sebelum momentum itu berubah menjadi dominasi. Tapi justru disinilah semuanya mulai berubah arah. Kalau kalian bangga lihat perjuangan Veda Ega Pratama membawa nama Indonesia bersinar di pedok Moto3 dunia, sekarang waktunya kasih dukungan terbaik kalian. Tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan terus dukung Veda supaya bisa terus melaju dan bikin bangga Asia Tenggara di level tertinggi balap dunia. Karena perjalanan ini baru dimulai, dan drama besarnya masih panjang. Le Mans bukan sirkuit yang memberi ruang untuk emosi berlebihan. Trek ini teknis, sempit di beberapa sektor, dan menuntut presisi penuh di setiap tikungan. Sedikit terlambat mengerem, sedikit terlalu agresif membuka throttle, semuanya bisa langsung berujung kehilangan ritme. Dan tekanan itu terasa sejak sesi pertama dimulai. Veda tampil sangat tenang. Tidak ada selebrasi berlebihan, tidak ada drama besar di pedok, namun catatan waktunya langsung berbicara keras. 1 menit 44,860 detik. Angka yang langsung membuat banyak tim mulai memperhatikan layar monitor lebih serius. Karena yang mengejutkan bukan hanya kecepatannya, tetapi konsistensinya. Lap demi lap ia terlihat stabil, bersih, dan minim kesalahan. Sementara rival-rival lain masih mencoba memahami grip lintasan Le Mans, Veda justru terlihat seperti sudah memahami karakter trek itu sejak lama. Dan di saat itulah tekanan mulai berpindah ke sisi lain pedok. Karena semua orang tahu, ketika seorang rookie mulai terlalu nyaman di Le Mans, itu bukan lagi kebetulan. Dan inilah bagian yang mulai membuat situasi berubah panas. Hakim Danish sebenarnya datang dengan keyakinan tinggi. Sebelum sesi dimulai, ia beberapa kali memberi sinyal bahwa dirinya siap memberikan tekanan besar kepada Veda. Publik Malaysia juga berharap banyak karena duel ini perlahan berubah menjadi simbol persaingan regional Asia Tenggara. Indonesia melawan Malaysia. Rookie tenggang melawan rider agresif penuh ambisi. Namun balapan junior tidak pernah hanya soal keberanian bicara. Pada akhirnya, stopwatch selalu menjadi hakim paling kejam di pedok. Dan saat sesi berjalan, tekanan mulai terlihat jelas di cara Danish memacu motornya. Ia mencoba mengejar ritme Veda sejak awal, memaksa motor bekerja lebih keras di beberapa sektor teknis. Masalahnya, Le Mans tidak bisa ditaklukkan hanya dengan keberanian. Trek ini menuntut kontrol penuh dan kesabaran ekstrim. Tikungan demi tikungan harus dilewati dengan ritme yang presisi. Tapi Danish terlihat mulai memaksakan tempo. Beberapa sektor memang terlihat cepat, namun ritmenya tidak stabil. Dan momen paling krusial akhirnya datang di tikungan 5. Satu area yang terkenal sangat teknis dan sering menjadi titik kesalahan bagi banyak rider muda. Danish masuk sedikit terlalu dalam. Motor kehilangan keseimbangan sepersekian detik. Ban belakang mulai bergerak liar dan momentum langsung buyar. Tidak sampai menjadi insiden besar, tetapi cukup untuk menghancurkan satu putaran penting yang sebelumnya terlihat menjanjikan. Dan di Moto3, kehilangan satu momentum kecil saja bisa berarti kehilangan semuanya. Kamera pedok langsung menangkap ekspresi kecewa dari sisi garasi, karena semua tahu Danish sebenarnya punya kecepatan. Tetapi ambisinya kali ini justru berubah menjadi tekanan yang memakan dirinya sendiri. Dan sejak momen itu, arah narasi duel ini mulai berubah total. Yang membuat situasi semakin menarik adalah reaksi publik setelah sesi selesai. Media sosial langsung penuh dengan perdebatan panas. Banyak penggemar mulai membandingkan gaya balap kedua rider muda ini secara detail. Sebagian besar menyoroti bagaimana Veda tampil jauh lebih matang dibandingkan usianya. Ia tidak terlihat terburu-buru, tidak mencoba menjadi pahlawan dalam satu lap, tetapi justru itulah yang membuat performanya terasa menakutkan. Karena di Moto3, konsistensi seringkali lebih berbahaya dibanding satu putaran tercepat. Sementara Danish mulai mendapat tekanan dari ekspektasi besar yang datang terlalu cepat. Beberapa fans menyayangkan kesalahan di sektor 5, karena mereka percaya
Denis sebenarnya punya peluang untuk menempel catatan waktu Veda. Namun ada juga komentar yang tetap memberikan dukungan. Salah satu akun bernama Jack Aguero menyebut bahwa Denis masih berada di musim debut dan tidak seharusnya dibebani tekanan berlebihan hanya karena rivalitas ini mulai viral. Di sisi lain, komentar dari Azari Ashim justru memperkuat narasi bahwa Veda memang terlihat sedikit lebih unggul sejak awal sesi. Bahkan ketika kondisi trek berubah, ritmenya tetap stabil. Dan itu bukan sesuatu yang mudah dilakukan di Le Mans. Menariknya lagi, sebagian pengamat pedok mulai melihat duel ini bukan hanya soal kecepatan, tetapi soal kematangan mental. Karena ketika rider lain mulai memaksakan diri demi mengejar waktu, Veda justru tetap tenang dan memilih menjaga alurnya sendiri. Dan di dunia balap junior, pembalap yang mampu mengendalikan tekanan biasanya adalah mereka yang bertahan paling lama di level tertinggi. Perbedaan paling mencolok antara Veda dan Denis sebenarnya terlihat bukan saat mereka sedang menyerang, tetapi saat menghadapi tekanan. Veda terlihat memahami kapan harus menekan dan kapan harus menahan ritme. Itu sebabnya lap-lap miliknya terlihat jauh lebih bersih, tidak banyak gerakan agresif berlebihan. Tidak ada manuver panik, semua terasa terukur. Dan justru disitulah letak ancamannya. Karena pembalap muda yang terlalu cepat biasanya masih dipenuhi kesalahan kecil. Namun, Veda mulai menunjukkan sesuatu yang berbeda. Ia terlihat seperti rider yang memahami balapan secara utuh, bukan sekedar mengejar satu catatan waktu. Sementara Danish terlihat masih berusaha membuktikan terlalu banyak hal dalam waktu bersamaan. Ia ingin cepat, ingin mengejar, ingin menunjukkan bahwa dirinya mampu melawan dominasi Veda. Tetapi semakin besar ambisi itu muncul, semakin besar pula resiko kehilangan kontrol. Dan Le Mans menghukum kesalahan sekecil apapun dengan sangat brutal. Banyak pengamat pedok mulai menyebut bahwa duel ini perlahan berubah menjadi pertarungan antara kontrol dan emosi. Veda berdiri di sisi kontrol, Danish berada di sisi agresivitas. Tidak ada yang salah dengan gaya menyerang, tetapi di Moto3 semuanya harus dihitung dengan presisi nyaris sempurna. Karena ketika rider mulai kehilangan ritme sepersekian detik saja, jarak waktu langsung melebar. Dan itulah yang terjadi di sesi ini. Veda tidak perlu membuat drama besar untuk unggul. Ia hanya perlu tetap tenang sementara rivalnya mulai kehilangan kestabilan. Dan semakin sesi berjalan, aura dominasi itu mulai terasa semakin jelas. Namun cerita ini jelas belum selesai. Karena yang terjadi di Le Mans baru sebatas sesi tes, belum balapan sesungguhnya. Dan justru disitulah ketegangan sebenarnya mulai terbentuk. Banyak hal masih bisa berubah ketika tekanan race day datang sepenuhnya. Cuaca Le Mans terkenal sulit diprediksi. Strategi ban bisa berubah dalam hitungan menit, dan mental rider akan diuji jauh lebih keras ketika posisi di grid mulai dipertaruhkan. Tetapi satu hal yang tidak bisa dibantah untuk saat ini adalah fakta bahwa Veda Ega Pratama berhasil keluar dari sesi ini sebagai pembalap yang paling siap secara keseluruhan. Ia cepat, stabil, minim kesalahan, dan yang paling penting, tidak terlihat panik meski semua mata mulai tertuju kepadanya. Itu kualitas yang jarang dimiliki rookie. Sementara Denis sekarang berada di persimpangan penting. Ia masih punya kecepatan, masih punya peluang besar untuk bangkit, tetapi ia harus menemukan kembali keseimbangan antara ambisi dan kontrol, karena jika terlalu memaksakan diri, Le Mans akan kembali menghukumnya tanpa ampun. Dan menariknya, rivalitas ini justru baru mulai memanas. Publik Asia Tenggara sekarang mulai terpecah dalam dua kubu besar. Indonesia melihat Veda sebagai simbol generasi baru Moto3 Asia. Malaysia masih percaya Denis bisa membalikkan keadaan kapan saja. Dan ketika dua tekanan besar itu bertemu di satu lintasan legendaris seperti Le Mans, hasilnya selalu sulit ditebak. Tapi untuk saat ini, satu nama memang berdiri sedikit lebih depan dibanding yang lain. Veda Ega Pratama, rookie yang datang tanpa banyak suara, tetapi perlahan mulai membuat seluruh pedok memperhatikannya dengan serius. Dan jika performa seperti ini terus berlanjut, maka rival-rivalnya mungkin harus mulai memikirkan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar mengejar catatan waktu. Di balik semua catatan waktu dan duel panas di lintasan, ada satu hal lain yang mulai membuat nama Veda Ega Pratama semakin diperhitungkan di pedok Moto3 2026. Bukan hanya karena kecepatannya, tetapi karena caranya membaca balapan. Banyak rider muda mampu tampil agresif dalam 1 atau 2 lap,
namun sangat sedikit yang bisa memahami bagaimana menjaga ritme sepanjang sesi tanpa kehilangan fokus. Dan itulah yang mulai terlihat dari Veda di Le Mans. Bahkan beberapa kru tim lawan mulai memperhatikan bagaimana ia keluar masuk tikungan dengan sangat efisien. Tidak banyak gerakan berlebihan, tidak membuang energi motor secara sia-sia. Semua terasa halus tetapi tetap cepat. Inilah tipe gaya balap yang biasanya baru dimiliki rider dengan jam terbang tinggi, sementara Veda baru memasuki fase awal karirnya di level dunia. Dan itu yang membuat banyak orang mulai penasaran, karena perkembangan seperti ini biasanya tidak muncul secara instan. Ada proses panjang di balik layar yang jarang terlihat kamera. Menariknya lagi, ketika sebagian rider mulai terlihat frustasi dengan perubahan grip lintasan Le Mans, Veda justru tetap tenang. Ia seperti tidak terbawa tekanan sekitar. Bahkan saat nama Danish terus dibicarakan media sebagai rival utama, Veda sama sekali tidak terlihat bereaksi berlebihan. Fokusnya hanya satu, terus menjaga ritme dan memahami motor lebih dalam di setiap lap. Dan di Moto3, kemampuan seperti itu sering menjadi pembeda terbesar antara rider cepat dan calon pembalap elit. Karena banyak rider bisa tampil cepat ketika semuanya berjalan sempurna, tetapi hanya sedikit yang tetap stabil ketika tekanan mulai datang dari segala arah. Dan saat pedok mulai menyadari ketenangan itu, aura ancaman dari Veda perlahan terasa semakin nyata. Sementara itu, situasi di kubu Hakim Danish mulai menjadi sorotan yang jauh lebih sensitif. Karena setelah momen kesalahan di sektor 5, tekanan publik langsung meningkat drastis. Media sosial dipenuhi komentar yang membandingkan performanya dengan Veda. Bahkan sebagian fans mulai mempertanyakan apakah Danish terlalu memaksakan diri demi mengejar rivalitas yang sudah terlanjur membesar di Asia Tenggara. Padahal jika dilihat lebih dalam, Danish sebenarnya masih memiliki potensi luar biasa. Kecepatannya tepat ada, insting menyerangnya juga sangat kuat. Namun masalah terbesar yang mulai terlihat adalah bagaimana ia mengelola emosinya saat berada di bawah tekanan. Le Mans memperlihatkan sisi itu dengan sangat jelas. Ketika lap mulai terasa tidak sempurna, Danish justru terlihat semakin memaksa motor untuk tetap menyerang. Dan dalam balap motor modern, terutama Moto3, gaya seperti itu bisa sangat berbahaya. Karena motor kecil dengan persaingan super ketat membutuhkan kontrol ekstrim di setiap sektor. Sedikit kehilangan fokus saja bisa menghancurkan satu sesi penuh. Tetapi justru disinilah rivalitas ini menjadi semakin menarik. Karena Danish sekarang berada di titik penting dalam karirnya. Ia punya dua pilihan besar, bangkit dan belajar dari tekanan ini, atau terus terbawa emosi dan kehilangan momentum lebih jauh lagi. Dan pedek Moto3 terkenal sangat kejam terhadap rider muda yang kehilangan rasa percaya diri. Tidak ada waktu panjang untuk beradaptasi, semua bergerak cepat, semua dinilai dari hasil. Namun beberapa pengamat justru percaya, tekanan besar ini bisa menjadi titik balik bagi Danish. Karena terkadang pembalap muda memang membutuhkan satu momen pahit untuk memahami level sebenarnya dari kompetisi dunia. Dan jika Danish mampu bangkit setelah Le Mans, rivalitas ini justru bisa berubah menjadi salah satu cerita terbesar Moto3 musim ini. Yang membuat duel ini semakin besar sebenarnya bukan hanya hasil sesi tes, tetapi atmosfer emosional yang mulai terbentuk di belakangnya. Indonesia dan Malaysia perlahan membawa rivalitas ini ke level yang jauh lebih luas dibanding sekadar olahraga biasa. Publik mulai membandingkan semuanya, gaya balap, mentalitas, cara berbicara di media, bahkan bagaimana kedua rider menghadapi tekanan. Dan perhatian sebesar itu tentu bisa menjadi pedang bermata dua, karena di usia muda tidak semua rider mampu tetap fokus ketika namanya terus dibicarakan setiap hari di media sosial. Namun sejauh ini, Veda terlihat mampu menjaga dirinya tetap tenang. Ia tidak terpancing provokasi, tidak sibuk membalas komentar, tidak mencoba membangun drama tambahan di luar lintasan. Dan justru sikap itu membuat citranya semakin kuat di mata banyak penggemar Moto3. Ia terlihat seperti rider yang memahami bahwa jawaban terbaik selalu diberikan di atas motor. Sementara di sisi lain, Danish mulai terlihat lebih emosional karena ekspektasi yang terus meningkat. Setiap sesi sekarang terasa seperti pembuktian besar baginya, dan itu jelas tidak mudah. Apalagi ketika publik terus membandingkan setiap detail performanya dengan Veda. Tetapi menariknya, rivalitas seperti inilah yang biasanya membuat Moto3 menjadi sangat hidup. Karena penonton tidak hanya melihat siapa yang menang, mereka juga melihat bagaimana karakter para rider terbentuk di bawah tekanan.
Dan saat dua rider muda Asia Tenggara mulai saling mendorong hingga batas maksimal di Le Mans, semua orang mulai sadar bahwa cerita ini kemungkinan masih akan panjang. Karena bersaingan besar biasanya memang dimulai dari momen-momen kecil seperti ini. Satu sesi tes, satu kesalahan, satu rider yang tetap tenang saat rider lain mulai kehilangan kontrol. Ada satu detail lain yang diam-diam mulai dibicarakan di pedok setelah sesi Le Mans selesai. Banyak kru tim melihat bahwa Veda bukan hanya tampil cepat saat kondisi ideal, tetapi juga sangat adaptif terhadap perubahan kecil di lintasan. Dan kemampuan adaptasi seperti itu sangat penting di Moto3 modern, karena kategori ini terkenal penuh kekacauan. Cuaca bisa berubah tiba-tiba, grip track bisa hilang dalam beberapa menit. Strategi balapan sering berubah total hanya karena satu insiden kecil. Dan rider yang mampu membaca perubahan dengan cepat biasanya akan bertahan di depan lebih lama. Veda mulai menunjukkan tanda-tanda itu. Bahkan ketika beberapa rider mulai kehilangan ritme di pertengahan sesi, ia tetap mampu menjaga alur lap dengan sangat konsisten. Tidak ada panic push, tidak ada usaha berlebihan demi satu catatan waktu sensasional. Semuanya terlihat terkendali. Dan itu membuat banyak pengamat mulai percaya bahwa kekuatan terbesar Veda bukan sekedar speed, tetapi kecerdasannya dalam memahami situasi balapan. Di sisi lain, Danish masih terlihat mengandalkan agresivitas untuk mengejar waktu. Itu memang bisa menghasilkan lap cepat, tetapi juga membawa risiko lebih besar. Dan Le Mans sudah memperlihatkan konsekuensinya. Satu kesalahan kecil langsung mengubah seluruh momentum. Namun yang menarik, rivalitas ini belum menunjukkan bentuk akhirnya. Karena terkadang, rider yang jatuh di sesi tes justru mampu bangkit luar biasa saat race day dimulai. Dan itulah mengapa tekanan menuju balapan utama sekarang terasa jauh lebih besar. Semua orang mulai menunggu satu pertanyaan penting. Apakah Veda benar-benar siap mempertahankan performanya saat lampu start menyala? Atau justru Danish akan membalikan keadaan dan membuktikan bahwa dirinya belum selesai? Dan semakin dekat menuju race utama, tensi itu terasa semakin liar. Untuk saat ini, Le Mans memang memberikan satu gambaran yang cukup jelas tentang arah persaingan ini. Veda Ega Pratama terlihat lebih siap secara mental, lebih stabil secara ritme, dan lebih tenang dalam menghadapi tekanan besar yang mulai datang dari berbagai arah. Tetapi, dunia Moto3 selalu penuh kejutan. Satu kesalahan kecil bisa mengubah segalanya hanya dalam hitungan detik. Dan itulah yang membuat semua mata sekarang tertuju pada race utama nanti. Karena sesi tes hanyalah pembuka dari drama yang jauh lebih besar. Namun jika ada satu hal yang paling mencolok dari semua cerita ini, itu adalah bagaimana Veda berhasil mengubah dirinya dari sekadar rookie menjadi ancaman nyata bagi rider-rider lain di pedok. Ia datang tanpa banyak sensasi, tetapi perlahan membuat semua orang mulai memperhatikannya dengan serius. Dan yang paling berbahaya, ia terlihat belum mencapai batas maksimalnya. Sementara Danish sekarang menghadapi tantangan terbesar dalam karir mudanya. Bukan hanya mengejar waktu, tetapi juga mengendalikan tekanan yang semakin besar setiap harinya. Dan di level seperti ini, perang mental seringkali lebih menentukan dibanding kecepatan motor itu sendiri. Le Mans sudah memberikan pelajaran brutal tentang hal itu. Ketika satu rider tetap tenang di tengah tekanan, sementara rider lain mulai kehilangan keseimbangan karena terlalu memaksakan diri. Tetapi justru karena itulah, rivalitas ini menjadi sangat menarik untuk diikuti. Karena tidak ada yang benar-benar tahu bagaimana cerita ini akan berakhir. Apakah Veda akan terus melaju dan memperkuat dominasinya sebagai rising star Asia? Atau justru Danish mampu bangkit dan membalikan semua tekanan menjadi motivasi besar? Satu hal yang pasti, Moto3 2026 sekarang memiliki satu rivalitas baru yang mulai memanaskan pedek. Dan semuanya baru saja dimulai di Le Mans.